kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pemecatan Brigjen Endar Priantoro bikin gaduh meski 2 kali Kapolri bersurat agar Endar tetap di KPK, namun pimpinan KPK tetap menolak. Tidak terima dicopot dari Direktur Penyelidikan, Endar Priantoro pun melawan. Laporan dilayangkan kepada Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran etik Ketua dan Sekjen KPK. Aktivis anti korupsi juga melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan ke Polda Metro Jaya. Ada apa di balik gaduh pemecatan Endar? Apakah ini akan menjadi cicak versus buaya jilid kesekian? Malam ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang hebat-hebat di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Ali Muhtar Ngabalin Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi Tenaga alih utama wabarakatuh. KSP. Saya harus komplit karena baru ditabalkan. 7 tahun lalu ditabalkan. 7 tahun lalu. Dapat marga Nasution. Ali Muhtar Mandailing Ngabalin Natal. Nasution. Oke. Aku opung ya, opung. Oke. Ya, bukan opa ya. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Ada Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad Profesor Muradi. Selamat malam. Malam. Oke, sekaligus mantan penasihat ahli Kapolri ya. Betul ya? Sudah nggak jadi penasihat ahli Kapolri ya, Prof? Katanya gitu Mbak. Oke, katanya gitu. Ada mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam. Oke, salam anti korupsi gitu dong. Yes. Salam anti korupsi. Salam Ada anti korupsi. pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wamenkumham, Profesor Denny Indrayana. Selamat malam Prof Denny. Malam. Oke, dan juga bergabung secara virtual seperti biasanya Political Show selalu mengundang teman-teman mahasiswa untuk ikut serta dalam diskusi kita pada malam hari ini, bisa bertanya, mengkritik, melontarkan pernyataan. Silakan saja. Malam ini bergabung secara virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Udayana Bali. Teman-teman, terima kasih di Bali sudah malam sekali, tapi teman-teman tetap bertahan untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini karena nasib pemberantasan korupsi saat ini sedang di ujung tanduk. Kalau kata Pak Saud sebagai mantan pimpinan, oke? Saya langsung saja, saya mau ke Pak Saud dulu. Pak Saud, Anda bersama dengan mantan pimpinan KPK yang lain dan juga beberapa aktivis anti korupsi termasuk Bang Denny ya, melaporkan Ketua KPK Pak Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK terkait dengan pelanggaran kode etik soal pencopotannya Pak Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Apakah kemudian dilihat oleh Anda dan juga teman-teman ada aturan yang memang dilanggar ya? Ya, jadi setelah Undang-Undang 2019 itu dibuat, ada Dewas. Mereka mengeluarkan 3 perdewas, peraturan Dewan Pengawas. Pertama 01 itu mengenai nilai. Jadi nilainya itu mereka menyebutnya pertama itu integritas, sinergi, keadilan, kepemimpinan, dan profesionalisme. Kalau dulu waktu saya masih di sana nilainya itu RI KPK. R-nya religius. Itu R dibuang, diganti dengan integriti, diganti sinergi, diganti kepemimpinan, diganti profesionalisme, diganti dengan keadilan. Jadi religiusnya nggak ada? Nggak ada, diganti. Nah, itu saya nggak tahu. Nanti kita bisa debat lagi lah. Kalau yang sekarang? Yang sekarang itu ya itu tadi integritas. R nomor 1. I. Oh, I-nya. Integriti, sinergi. Nah, sekarang kalau dijabarkan 3 peraturan tadi itu isinya membahas ini aja. Apakah ada dilanggar ini mulai dari integriti, sinergi, kepemimpinan, keadilan, profesionalisme, dia ada yang dilanggar nggak? Jadi per Dewas 01 itu mengenai nilai-nilainya, per Dewas 02 itu mengenai jabaran dari nilai-nilai itu yang dilanggar dan kewajibannya. Jadi itu ada kewajiban dan larangan. Sesuai dengan yang tadi itu, integriti. Baru yang per Dewas 03-nya adalah bagaimana mereka melaksanakan kalau ada terjadi masalah. 3 hal ini sebenarnya kalau kita kembali sekarang mau nanya yang mana, kasus yang mana? Ini yang soal pencopotannya Brigjen Endar Priantoro dulu, baru nanti saya baru masuk ke soal pembocoran dokumen. Nah, kalau kita lihat, kalau dibaca dan kita dekati dengan poin-poin integriti, berintegritas nggak seperti itu? Kalau didekati dengan poin-poin sinergitas, bersinergi nggak Polri dengan KPK seperti itu? Kalau dibicarakan keadilan, adil nggak seperti itu? Kalau kita bicara kepemimpinan, bener nggak kepemimpinan kayak begitu? Dan kalau kita bicara yang paling keadilan tadi, adil nggak seperti itu? Itu semua poin-poin itu kita sampaikan di dalam laporan kita yang ada dugaan pelanggaran etik itu. Nah itu semuanya kita sebutkan di situ. Jadi dari peraturan Dewas yang tadi Anda sebutkan, itu pencopotan Brigjen Endar Priantoro tidak memenuhi ya? Yang dilanggar semua itu mulai dari itu berintegritas nggak kayak begitu mengembalikan orang. Artinya yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu melanggar dan itu kita minta aturan itu. Dan kita minta Dewas menguji itu. Gitu.
Tapi sebetulnya pertanyaannya kenapa kemudian Anda dan juga teman-teman pimpinan KPK yang lain bersama dengan penggiat anti korupsi ini segitunya membela Brigjen Endar Priantoro? Apakah kemudian ini seperti mengulang kejadian seperti nothing TWK? to do with Endar, nothing to do with Endar. Nothing tes to do with wawasan Endar. kebangsaan pegawai. Siapapun yang seperti itu kita akan bela, nothing to do with Endar. Saya nggak ngerti, nggak kenal Endar. Profesor nggak kenal, it's nothing to do with Endar. Ini kita bicara, tahu nggak, di dalam keputusannya nanti, apakah mereka itu kena pelanggaran berat, pelanggaran ringan, sedang dan ringan, itu diukur dari 3 hal. Yang dilakukan yang bersangkutan ini dalam kaitan integriti, sinergi, dan seterusnya itu dibagi atas 3 hal. Pertama, kerugian yang dilakukannya itu akibat pelanggaran itu, kerugiannya terhadap organisasi, kerugiannya terhadap KPK, dan kerugiannya terhadap negara. Jadi kalau kerugian terhadap negara nanti dia itu dikategorikan sebagai sanksi berat. Jadi ini nggak ada urusan sama pribadi, ini kita bicara negara. Nanti personal ya? Ya, kita mendekatinya pakai isu personalisis dari 3 perdewas yang mereka bikin saja. Artinya kalau misalnya ini sosoknya ataupun personnya bukan Brigjen Endar Priantoro, Anda dan juga teman-teman yang lain juga tetap akan melaporkan? Iya dong, itu integriti nggak berubah kok itu. Ya. Pada saat Anda dulu menjadi pimpinan KPK bersama dengan teman-teman yang lain, pernah nggak sih ada kejadian seperti ini, pemecatan secara sepihak, pencopotan secara sepihak yang dilakukan oleh pimpinan? Ya, peraturannya itu kan selalu dia 5 tahun, diperpanjang lagi 4 tahun, diperpanjang lagi 4 tahun, diperpanjang lagi 2 tahun. Dan itu ada TikTok, ada dialog Dulu antara dari manakah orang itu. Misalnya nih Anda dulu membutuhkan orang dari SDM BPK, dari BPK ataupun dari BKP, Polri. dari Polri itu selalu ada, dan selalu di SDM itu udah ada udah ada peringatan di situ tanggal sekian dia akan habis, kemudian SDM mengajukan ke pimpinan kan menilai kita lanjutin atau tidak, ditanya ke yang bersangkutan, sambil kemudian juga pengawas internal bekerja. Ini kan tadi diakui juga salah satu dewas dia nggak ada masalah kan, kan disebut ya bahwa nggak ada masalah, terus kemudian dikembalikan gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, adakah pernah terjadi? Ya, kalau dikembalikan karena kasus ada, dikembalikan karena kita anggap dia memang bisa mengembalikan. Ada satu deputi dikembalikan ke satu lembaga, dia berkembang di tempatnya. Dia itu ada TikTok juga, dan saya resmi mengantar orang itu. Jadi ketemu ada dengan pimpinan ya? lembaga itu, ketemu bahwa orang ini dikembalikan bukan karena ada apa gitu. Penghormatan kita terhadap orang sekian tahun bekerja di KPK itu kita antar resmi. Pimpinan mengantar orang itu, ini Pak, kita terima kasih kepada Bapak, dia udah kembali selanjutnya mengembangkan karirnya di tempat Bapak. Jadi tidak pernah kejadian dulu-dulu mengembalikan SDM ke institusi asal karena perbedaan pendapat antara pimpinan KPK dengan yang bersangkutan dengan SDM itu? Belum pernah ada? Karena prosesnya sudah jalan memang, ya kan? Ya, jadi dinilai key performance indicators orang itu apa. Ini kan key performance indicatorsnya bagus yang bersangkutan. Jadi nggak ada masalah, yang sangat prinsip sebenarnya. Saya mau ke Prof. Denny. Prof. Denny, kalau Anda lihat apakah memang ada aturan yang dilanggar? Makanya Anda sepakat melaporkan Ketua KPK Pak Firly Bahuri ke Dewan Pengawas bersama dengan teman-teman mantan pimpinan yang lain. Begini ya, kalau kita melihat kasus yang terkait dengan Ketua KPK Firly Bahuri, maka ini bukan hanya satu potongan terkait dengan Endar. Sama dengan dikatakan beliau tadi, Pak Saud, ini kan bukan hanya persoalan pribadi, ini persoalan institusi. Jadi kalau malam ini kita hanya membicarakan tentang pengembalian Endar saja, bukan itu poinnya. Poinnya adalah secara ketatanegaraan kami, saya paling tidak, melihat ada upaya yang sangat sistematis untuk melumpuhkan, bahkan membunuh KPK. Ini siapa yang melakukan ini? Kita lihat ya secara tata negara ya. Secara eksternal itu bisa dilihat dari perubahan Undang-Undang KPK. Jadi ada proses legislasi Undang-Undang 19 yang kemudian merubah dan mengambil prinsip dasar independent agency. Lembaga yang independen yang dimiliki oleh KPK berdasarkan undang-undang yang lama. Ini adalah bentuk intervensi secara institusional melalui perubahan undang-undang kepada KPK yang merubah secara dramatis dari independent agency menjadi executive agency. Ini a big no-no karena KPK itu menjadi rujukan oleh banyak negara pada saat sebelum ini karena salah satu prinsip independensi itu kalau kita mau lihat secara eksternal. Secara internal, seandainya pun independensi KPK itu dihilangkan, masih ada harapan bernapas bagi KPK jika ada integritas personalnya. Nah, problemnya adalah
intervensi eksternal melalui perubahan undang-undang KPK itu dilengkapi dengan lemahnya integritas yang kemudian duduk di situ. Paling tidak, dengan segala hormat, seleksi pimpinan KPK yang terakhir menghadirkan orang-orang yang bermasalah. Dengan segala hormat kepada Pak Firly, bukankah ada surat pimpinan KPK kepada DPR yang dengan resmi secara kelembagaan memberitahu bahwa ada hasil pemeriksaan dan beliau sudah dijatuhkan sanksi. Meskipun tidak dieksekusi karena sudah terlanjur dikembalikan. Sanksi berat karena bertemu dengan pihak yang berperkara. Sudah diproses itu. Kemarin pada saat kami melakukan aksi, Pak Budi Santoso dengan sangat rapih kronologis memberitahukan bahwa ini adalah orang yang bermasalah. Dan kemudian tadi banyak sekali isu-isu yang terkait dengan persoalan etika. Bukan hanya persoalan etika, ada persoalan pidana di sana. Itu pidana karena bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara. Dugaan pidana karena membocorkan dokumen yang rahasia. Dugaan pidana karena menghadangi penyidikan. Dan seterusnya. Jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Dua intervensi ini, eksternal, terutama melalui perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19, dan internal dengan kemudian ya tes wawasan kebangsaan itu kan sebenarnya menghilangkan orang-orang yang selama ini menjadi pilar-pilar di KPK. Integritas-integritas di KPK. Ditambah kemudian pimpinan yang bermasalah, maka menurut saya upaya melemahkan KPK secara sistematis itu hampir paripurna. Jadi kalau sekarang ada persoalan dengan misalnya kasus terkait dengan SDM, itu hanya rentetan persoalan dari banyak persoalan-persoalan di mana kemudian KPK memang secara sistematis dilumpuhkan. Sedang dilumpuhkan, termasuk itu. Dari internal oleh para pimpinannya ya, Anda ingin mengatakan begitu. Dan kalau kita kemudian melihat satu agenda penting di 2024, maka sekarang kita khawatir bahwa KPK ini tidak lagi independen dan tidak lagi berjarak dengan agenda-agenda pemilu misalnya. Itu menambah persoalan ketika independensinya hilang dan integritas personalnya juga bermasalah. Independensi hilang dan integritas personalnya bermasalah. Ini apakah kemudian berujung pada pelanggaran aturan menyingkirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan orang-orang bermasalah tadi yang menjadi pimpinan KPK? Itu maksudnya? Kalau kemudian ada persoalan-persoalan di lapangan tentang penanganan perkara, bagaimana kemudian persoalan di SDM, apakah ada betul dugaan pembocoran rahasia? Bagaimana dengan kasus A, B, C, D yang terkait dengan elit politik partai ini atau calon kandidat yang itu? Maksudnya Formula E yang terkait dengan Anies Baswedan langsung saja itu publik udah pada tahu Pak Denny. Jadi kalau kita melihat KPK sekarang yang dulunya independen dan sekarang secara resmi menjadi eksekutif agensi di bawah presiden, padahal dengan segala hormat Pak Ngabalin, undang-undang itu diubah oleh presiden dan DPR. Maka saya pada saat mendengar keterangan Pak Jokowi misalnya, ini perubahan undang-undang KPK itu inisiatif DPR. Dengan segala hormat menurut saya itu tidak tepat. Karena undang-undang dasar kita mengatakan DPR dan presiden itu menyetujui bersama undang-undang. Maka tidak bisa presiden mengatakan ini perubahan adalah inisiatif DPR. Karena presiden itu dibandingkan presiden Amerika Serikat sekalipun secara ketatanegaraan. Kalau presiden Amerika Serikat punya hak veto. Kalau presiden Indonesia itu lebih kuat dari hak veto. Kalau tidak setuju, artinya kalau undang-undang tidak bisa dirubah. Itu undang-undangnya sudah ada, jadi kita nggak bisa mengubah itu. Tadi kan Mbak Rifana nanya, ini tanggung jawab siapa? Maka perubahan undang-undang KPK itu yang merupakan lembaga legislator menurut undang-undang dasar kita adalah presiden, DPR, dan DPD. Tapi presiden tidak bisa bilang ini inisiatif DPR. Iya. Ini soalnya undang-undangnya sudah disahkan ya, sudah dipakai, jadi kita sulit lagi untuk mundur ke belakang. Tapi saya terima dengan argumentasi ataupun narasinya Prof Denny tadi. Tapi Anda dan juga Pak Saud bersama dengan teman-teman yang lain kan bertemu dengan Dewas ya, dengan Dewan Pengawas KPK dalam pelaporan soal pelanggaran kode etik ya Pak Firly. Pada saat itu Dewas bilang apa? Apakah mereka akan bisa bersikap tegas karena sudah terlalu banyak ini pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK? Ya, kami bertemu dengan Pak Tumpak. Dan di situ terjadi dialog ya.
Satu, secara resmi kami serahkan laporan yang ditandatangani 56 orang kalau tidak salah. 56 pelapor? Betul. Ada termasuk Pak Busro yang waktu itu tidak hadir. Pribadi dan organisasi. Organisasi dan pribadi-pribadi. Kemudian Pak Tumpak menerima secara resmi dan terjadi dialog. Salah satu yang kemudian mengemuka adalah bahwa Pak Tumpak mengatakan, ini minta izin ini, karena ini dialog yang sebenarnya secara garis besar saja, ada keterbatasan di Undang-Undang 19 yang memberikan tugas berderet, tapi tidak memberikan wewenang. Pakai kata krusial, ada yang krusial. Betul, tidak ada wewenang lah intinya. Tugas itu banyak, tapi kok tidak ada wewenang. Sehingga secara singkat Pak Tumpak mengatakan, dengan kewenangan yang hampir tidak ada yang beliau protes juga, ini agak sulit nih. Sulit untuk menindak tegas. Nah, kami mengatakan, dari beberapa, ada para Abraham, ada Mas Bambang, ada beliau, ada beberapa yang lain, coba di tengah keterbatasan itu lakukan inovasi yang tidak melanggar undang-undang. Misalnya libatkan publik dalam proses itu. Meskipun itu tertutup, ada ruang-ruang misalnya untuk melaporkan dalam tanda kutip prosesnya kepada publik. Public involvement-nya ditingkatkan. Satu. Yang kedua, kita juga melihat Pak Tumpak dengan segala hormat, kalau memang Undang-Undang 19 yang sudah kita identifikasi justru memang melemahkan KPK, ini menggunakan Pak Tumpak sebagai etalase, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengundurkan diri. Kalau tidak Anda dan teman-teman menyarankan itu ya? Saya yang justru mengatakan itu, Pak. Saya bilang Pak Tumpak dengan segala hormat, kami percaya dengan integritas Bapak, tapi kalau Bapak merasa tidak punya kewenangan, di tengah undang-undang yang Bapak lihat memang tidak memberi kewenangan, mungkin perlu dipertimbangkan untuk tidak menjadi etalase dan mengundurkan diri. Tapi kabarnya Pak Saud sempat protes ke Dewan Pengawas, harusnya bisa bertindak lebih tegas lagi begitu ya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik termasuk Pak Firly ini. Karena memang itu yang selalu saya bilang ke beberapa media, mereka tidak memahami aturan yang mereka buat sendiri. Karena di aturan yang mereka buat sendiri tadi itu ada sanksi ringan, berat, sedang. Sanksi berat itu kalau merugikan negara. Terus kemudian hukuman apanya adalah dipotong gajinya 40%, dan B itu kata-kata gini loh. Kalau di sanksi berat, sanksinya terdiri atas. Kalau terdiri atas ada 1, 2. Nggak boleh 1 dong, harus dua-duanya kan? Karena kata-katanya terdiri atas. 1 potong gaji, kedua diminta untuk mundurkan diri. Jadi sebenarnya mereka punya power untuk, kalau mereka memang punya political will ya, untuk memberikan sanksi berat, mereka bisa mengambil keputusan itu tadi, memberikan sanksi berat, pemotongan gaji 40%, itu yang diberikan kepada Ibu Lili. Ya, tapi kan poin kedua nggak. Poin kedua tidak. Ini sebetulnya dalam kasus Pak Firly bisa ya, bisa kalau dong. memang punya political will, Dewan Pengawas ya. Semua itu udah dilanggar. Yang disebut sebagai mulai integritas, sinergitas, profesionalisme, sinergi, ngehargain Kapolri nggak kayak begini. Ada kata sinergi loh. Coba kita jabarkan kata sinergi itu. Nggak ada sinergi ya. Nanti saya mau tanya kepada Bang Ali sebagai perwakilan dari Istana, karena Dewan Pengawas kan berada di bawah langsung Presiden Jokowi. Tapi tunggu dulu Bang Ali, saya mau ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini Kapolri sampai 2 kali mengirimkan surat kepada KPK untuk memperpanjang masa penugasannya Brigjen Endar Priantoro. Kenapa kemudian Kapolri sampai harus 2 kali begitu ya mengirim surat? Apa istimewanya sih sebetulnya seorang Brigjen Endar Priantoro sampai harus diperpanjang? Karena kalau menurut Kapolri, kalau kami tarik dua-duanya, karena Pak Karyoto kan sudah ditarik ya menjadi Kapolda Metro, itu akan memperlemah KPK. Kalau Pak Endar juga kami tarik, itu memang alasan yang logis ya, Pak Beni? Ya, tentunya kita mulai dulu bahwa Polri dan KPK itu sejajar ya, bukan salah satu di bawahnya. Masing-masing punya kebijakan sendiri, kemudian masing-masing ada SOP internal dalam hal rekrutmen personel. Kemudian dalam konteks kerjasama pasti ada MOU. MOU khususnya yang mengatur masalah penugasan dan pengembalian. Nah, dalam konteks ini sebelum-sebelumnya kan sudah berjalan. Artinya sudah berjalan, tidak ada masalah ketika seseorang selesai penugasan dipulangi sudah, dan tenggang waktu pemulangan itu diperlukan sampai batas habisnya penugasan. Karena apa? Perlu rekrutmen baru, sehingga tidak ada PLT, tapi langsung seleksi, asesmen, kemudian ditunjuk. Dalam konteks ini saya melihat komunikasi ya, yang khususnya unsur yang di bawahnya.
Kapolri sibuk, Ketua KPK sibuk. Unsur pelaksana inilah yang harus berkomunikasi secara intens. Sebagai contoh kami dari Kompolnas, beberapa yang di Kompolnas dari Polri, ketika kita minta dengan kriteria ini, itu melalui pembahasan. Ada dialog dulu ya Pak? Ada dialog dulu, baru nanti surat keluar. Karena secara administratif kami ada di Polhukam, maka prosesnya nanti lewat Polhukam. Demikian juga ketika selesai penugasan, pasti ada evaluasi, perlu diperpanjang atau tidak. Ketika diputuskan secara kolektif kolegial tidak diperpanjang, tentunya ada pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh internal KPK. Oleh sebab itu menurut saya Pak Kapolri sudah menyampaikan, karena sudah terlanjur ada aduan di Dewas oleh Endar, kita tunggu nanti hasilnya apa. Barulah proses nanti akan ditindaklanjuti, seperti itu. Tapi kan ini sebelum KPK menghentikan ataupun mengembalikan Pak Endar, sudah ada surat dari Kapolri untuk memperpanjang penugasannya Pak Endar di KPK. Tapi suratnya itu malah dibalas mengembalikan Pak Endar. Ini kan berarti ada keinginan dari pimpinan KPK untuk tidak memperpanjang Pak Endar meskipun dari Polri sudah ingin memperpanjang masa penugasannya. Ini yang di mana yang tidak klop? Bahkan surat dari KPK kalau tidak salah merekomendasikan untuk promosi. Bukan demosi atau bukan dengan catatan begitu. Nah ini ya saya sempat dengar sih karena slot di Polri ini sudah penuh untuk promosi itu, maka ditunda dulu. Nah ini detailnya bagaimana tentunya kami tidak mengikuti, tapi setidaknya menurut kami kita tunggu nanti hasil Dewas, keputusannya apa, barulah nanti ditindaklanjuti. Gitu. Tapi sebetulnya ini wajar tidak sih terjadi tarik-menarik seperti ini, Pak Beni? Pernah nggak terjadi sebelumnya antara Polri dengan lembaga lain mungkin? Saya pernah ditugaskan di BNN, pernah jadi ajudan. Jadi pernah jadi ajudan ya Pak. Bukannya dipulangin malah diperpanjang terus. Sampai kitanya sendiri yang aduh sampai kapan ini saya di sini? Tahu maksudnya? Ya udah, itu aja. Ini sangat multitafsir ya. Saya mau ke Pak Muradi sebagai mantan penasihat ahli Kapolri ya. Anda melihat apakah kemudian langkah yang dilakukan ini memang sudah sesuai aturan atau justru sebaliknya? Kalau gini, kalau saya simpel sebenarnya. Jadi dari problem dari sedikit sengketa antara KPK Polri kan. Ini kan soal status tarik menarik status kepegawaian. Ya, kalau saya simpel saja. Begitu dikembalikan kan di Polri itu ada hampir mungkin sekitar 80-an bintang 1. Jadi kalaupun kemudian harus di switch, saya kira nggak ada masalah. Apalagi kemudian kapasitas dari bintang 1 dan seterusnya kan dia sudah promosi dan sebagainya. Artinya harusnya kemudian tidak bermasalah. Betul yang sampaikan Pak Beni tadi bahwa ini sebenarnya masalah komunikasi aja. Bahasanya pertama yang agak bingung buat saya adalah Pak Firly juga Polri, Kapolri kan dua-duanya satu rumah nih. Harusnya lebih mudah komunikasi ketimbang sebelumnya. Konflik sebelumnya kan karena rumahnya beda. Sekarang satu rumah yang sama. Nah, memang pada akhirnya ada tiga dugaan ya. Dugaan kemudian kenapa terjadi komunikasi yang tidak cukup baik. Pertama memang ini bicara soal letting angkatan ya. Letting angkatan ini kan Pak Firly mungkin bintang 3, tapi tadi Pak Beni setara ya Pak Ben. Tapi problemnya adalah ada ego mungkin senioritas. Itu juga ada mungkin. Yang kedua adalah memang dari awal prosesnya banyak spekulasi yang muncul. Saya sama seperti kemudian protes juga ke teman-teman di internal ya. Kenapa kemudian internal mana nih? Internal Polri dong. Saya nggak bicara kita KPK, saya nggak kenal Bang Saud aja hari ini kan. Jadi kalau Polri saya bilang saya agak tidak terlalu nyaman misalnya saya hampir 20 tahun lebih saya mengkaji soal studi keamanan khususnya polisi. Ini ada satu di mana kemudian orang yang nggak pernah jadi Kapolda itu langsung jadi Kapolda di Metro Jaya. Buat saya Pak Karyoto, mantan buat saya itu Deputi Penindakan. Betul. Artinya apa? Sebenarnya kalau begitu ceritanya, kenapa Endar juga nggak dipromosikan? Kan simpel. Artinya memang 2 kali jadi Wakapolda, jadi deputi, baru kemudian sekarang langsung jadi Kapolda Metro. Buat saya itu menarik. Kenapa?
Karena kalau misalnya kita bicara soal tipe, Kapolda Metro itu tipe A1 yang memang sudah harusnya bintang 3. Nah, itu poin pertama ya. Jadi poin kedua. Tadi yang ketiga yang saya kira juga penting adalah ini kan ada penggosoknya nih. Saya bukan mengatakan Bang Deddy nggak ada penggosok. Penggosok yang kemudian sebenarnya simple diselesaikan berdua bicara, kemudian terjadi kesepakatan, tapi ini terlanjur kemudian blow up. Di mana kemudian posisinya malah kemana-mana kan, misalnya tadi soal menutup akses, ambil kunci akses dan segala macam. Buat saya itu adalah satu di mana publik merasa ini ada satu kearoganan. Sumbatan komunikasi ini antara siapa? Antara pimpinan Polri dengan KPK. Artinya dengan antara Pak Firly dengan Pak Listio Sigit. Ya. Jadi memang ada sumbatan komunikasi, Anda melihatnya begitu? Sesimpel itu sebenarnya. Karena apa? Karena ini satu rumah yang sama. Itu tinggal kemudian colek satu, misalnya katakanlah kalau saya bilang, saya merasa bahwa gini, betapapun misalnya Pak Sigit itu adalah bintang 4 Kapolri, tapi beliau adalah junior dari Pak Firly. Ada etika yang kemudian memang tidak harus kemudian bersifat kepangkatan. Di mana posisi mungkin bisa kemudian datang baik-baik dan disuruh ada apa sih kira-kira? Meskipun mungkin yang dilakukan oleh seniornya itu melanggar aturan, jadi harus duduk bersama begitu. Nah, kalau aturan itu kan diskusi tadi panjang, mau etika atau mau organisasi. Kalau organisasi saya baca undang-undangnya, saya baca perwa segala macam, saya kira nggak ada yang dilanggar. Normatif saja. Kalau saya misalnya saya dititipkan sama orang, saya nggak sudah cukup saya pakai, saya kembalikan. Nah, tinggal ada yang lain nggak? Saya minta yang lain deh kalau ada kan begitu. Artinya memang kalau memang itu deputi itu jatahnya anggota Polri, minta orang lain aja. Ada 80 lebih kok bintang 1 yang kualitasnya mungkin jauh lebih baik dibanding Endar. Gitu. Itu kan tadi dijelaskan oleh Pak Denny bahwa kalau misalnya itu diganti kan harus melewati proses dulu, nanti ada PLT dulu. Kan sudah ada PLT. Iya, PLT-nya kan tapi bukan dari Polri. Ya nggak apa-apa kan sementara sampai kemudian nanti definitif. Kenapa juga jadi rumit gitu? Sebenarnya ini tadi yang dia bilang dari awal, ini rumah yang sama, adik kakak, kenapa juga jadi masalah? Jauh sebelum itu masalah cicak buaya 1 sampai berjilid-jilid itu, problemnya nggak satu rumah. Ini satu rumah di mana posisinya kemudian tinggal ngobrol. Jangan by phone, datang baik-baik lah. Jadi Anda melihat tidak ada aturan yang dilanggar oleh pimpinan KPK? Kalau etika mungkin tadi saya sepakat Bang Saud. Tapi kalau aturan saya lihat, kalau saya sudah tidak mau pakai, kan saya kembalikan. Saya minta yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, oke, ada berapa bulan? 3 bulan untuk kemudian PLT dan sebagainya seperti itu. Soal aturan kita ingin dengar ya dari Presiden Jokowi sudah mengeluarkan statement soal gaduh ataupun ribut-ribut pencopotan Brigjen Endar ini. Apakah memang ada aturan yang dilanggar? Bagaimana sebenarnya tanggapan Istana? Kita akan dengar bersama. Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Presiden Jokowi, semua ada aturannya, ikuti saja aturannya. Bang Ali, ini maksudnya apa sih Presiden Jokowi? Berapa menit ini saya dikasih waktu? Silakan Bang Ali. Bang Ali Muhtar Ngabalin Nasution, silakan. Yang pertama begini. Ada Undang-Undang 19 yang luar biasa, kita sudah bahas cukup panjang lebar dengan berbagai macam tanggapan. Ya. Rasa hormat saya kepada Profesor Denny, kemudian Ito, Pak Saud, dan aku Nasution jadi kusapa itu. Kemudian Profesor dan Bang Benny. Karena itu menurut saya, ini kan sekarang KPK diharapkan dengan adanya revisi undang-undang itu, kita punya semangat dan tanggung jawab yang sama terhadap bagaimana melawan korupsi yang kita sebut sebagai extraordinary crime. Ini penjahat-penjahat yang ada di Republik ini, KPK diberikan kepercayaan oleh negara. Undang-undang itu kemudian dibuat, direvisi DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah, karena banyak yang punya keterkaitan di situ dibahas. Nah, ketika proses ini berjalan, maka ada 2 hal. Nanti kalau kita membicarakan tentang masalah Brigadir Jenderal Endar, atau dengan tadi yang Nana sebutkan dengan beberapa deret pelanggaran. Nanti pada kebocoran surat baru Nana menggunakan kata dugaan. Tadi ada deretan pelanggaran. Saya mau bilang supaya kita membiasakan diri supaya jangan menzalimi orang, menghakimi orang tanpa kita pernah adili.
Kenapa? Dia punya anak, dia punya istri, dia punya keluarga yang banyak. Sementara media itu membuat framing yang luar Ini biasa. maksudnya apa nih? Ya, Siapa soal yang Firly dong. Oke, Tidak tapi ada kan lagi tadi maksud deret yang pelanggaran mana. yang dilaporkan kepada Dewan Pengawas itu kita. Nah, siapa institusi yang bisa menjelaskan bahwa ini orang salah dan ini orang tidak salah? Oke. Sudah pernahkah terbukti? Sudah pernahkah terlihat? Kan tidak ada. Oke. Oke? Makanya tadi saya sebut Oke. dugaan. Tidak, pelanggaran nanti etik. Nana sebut dugaan itu setelah kebocoran. Yang lain-lain semua pelanggaran itu ada tertulis tadi Oke, saya lihat di layar. oke. Karena itulah maksud saya, ini dinonton oleh jutaan orang di Republik ini. Iya kan? Kalau itu terjadi pada saya, mungkin sama Profesor Denny atau mungkin itu Saud atau yang lain, Oke. tentu kita juga akan merasakan. Poinnya itu. tadi apa maksudnya? Presiden Jokowi mengikuti aturan Karena itu itulah gimana? saya mau bilang, kalau kita percaya bahwa KPK itu adalah institusi negara yang sifatnya independen. Oke. Oke, ketua KPK itu diatur dengan undang-undang, ada aturan internalnya. Kenapa kita tidak berikan kepercayaan kepada mereka untuk mengurus lembaga ini? Satu. Oke. Yang kedua, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan Profesor Pianku ini, sahabatku. Dalam rangka menjaga institusi itu dan menjaga integritas, leadership, kemudian manajemen yang ada pada mereka, Dewas adalah tempatnya. Ya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor itu, kita tidak ikuti itu, kita tidak tahu apa dialognya. Kalau CNN bisa mengundang kemudian Pak Tumpal kemudian mengomentari. Kita sudah mengundang. Saya harus disclaimer ya. Kita sudah mengundang pimpinan Dewas, Dewan Pengawas KPK sudah kita undang. Nana dengar. Tapi Tetapi tidak ada yang merespon. bukan itu masalahnya. Oke. Tetapi sekarang ini semua itu diungkapkan oleh Profesor Denny dan tidak ada orang yang bisa mengklarifikasi itu. Karena kami bertiga tidak ada, Nana tidak ada. Oke, kami Sehingga sudah tidak ada memberikan- orang yang bisa menjelaskan Kami apakah sudah benar memberikan ini apa kesempatan ini. bagi mereka Oke, untuk itu satu. mengklarifikasi. Tunggu satu. Itu satu. Karena itulah maka saya bilang, dengan senang hati di alam demokrasi siapa saja boleh berpendapat. Ya kan? Makanya saya bilang, kalau cara ini dipakai oleh Profesor Denny dan Itoku, pegang pamflet, laiku ini, Itu kalau sama perempuan. Oke. laiku ini, Oke, ini poinnya apa sih Presiden ini maksudnya gimana? Tunggu. Durasi kita udah mau ini nih. Kita harus Jangan break. sama saya dikasih pendek durasinya, kasih panjang yang sama. Iya. Karena itulah maka saya bilang, dengan langkah kepada Dewas saya setuju. Oke. Tapi kalau dengan cara Anda pegang pamflet kemudian spanduk dan berteriak untuk mundur, kemudian di beberapa media kemudian digunakan kata pengkhianat dan segala macam stereotip yang didekatkan kepada Pak Firly, itu Anda zalim. Anda tidak mendidik publik ini. Anda sangat benci. Dan saya mau bilang bahwa jangan Anda marah kalau ternyata ada publik yang menilai bahwa Anda balas dendam di pintu ini. Jangan cari panggung di situ, kawan. Oke, Pak Itu Saud, loh maksud saya. jangan cari Nana, panggung. tunggu dulu, masih ada Oke. sedikit. Saya masih ada waktu sedikit. Ya, oke, kita mau Makanya saya bilang, dengan teman-teman bertemu Dewas, kawan-kawan begitu, itu adalah langkah yang tepat. Saya setuju, karena biarlah proses itu berjalan. Tetapi dengan cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh semua teman-teman ini terkait dengan demonstrasi. Dan itu di Makassar ada. Terjadi di Bandung, terjadi. Saya baru pulang dari Batam. Batam pun terjadi. Kenapa? Cara inilah yang disebut dengan Anda telah melakukan penzaliman terhadap seorang yang namanya Firly. Itu maksud saya. Kita akan minta tanggapan dari Pak Saud. Anda disebut mencari panggung begitu ya, balas dendam. Apakah memang seperti itu? Penzoliman juga Pak Saud nanti jangan salah kalau ada yang dijawab menilai dulu. begitu, Nana. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.